Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat, hari ini kita akan membuat pupuk organik cair yang tinggi atau kaya kalsium ya. Jadi bahan bakunya itu ada di depan kita. Ini ada E4, molase, ada susu basi ya. Jadi bahan utamanya nanti yang kita gunakan adalah susu basi, ada air kelapa, bisa juga nanti diganti pakai air leri ya, atau air cucian beras, dan ada 3 butir telur. Nah, untuk ini saya nggak menggunakan micin ya. Jadi ini bahan bakunya yang akan kita gunakan yang tinggi kalsium ya. Kalau ada yang bertanya nanti kenapa pakai telur, jadi telur ini banyak sekali manfaatnya. Bisa juga sebagai pestisida, bisa juga sebagai penyubur tanaman ya. Jadi bisa googling nanti kuning telurnya yang akan kita gunakan. Nah, ini bukan susu kadaluarsa, tetapi ini memang susu yang basi, yang tidak habis digunakan ya. Tetapi karena mungkin buka tutup ya, buka tutup. Nah, istri saya lupa menggunakannya lagi. Jadi ini sudah basi, jadi sudah nggak campur dia ya, itu ya sudah rusak. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti sebagai bahan baku utama dengan campuran telur dan beberapa bahan yang lain. Oke, kita akan mulai dari persiapan wadahnya dulu. Jadi saya akan menggunakan wadah yang sudah biasa saya gunakan. Jadi ini wadah POC yang sudah habis ya. Jadi saya akan gunakan kembali. Ya, seperti biasa, ini kita ada selang pas ya. Selang pasnya, jerigennya, ya, tutupnya kita buat lubang seperti ini ya. Melubanginya bisa menggunakan bor atau apa saja, yang intinya ini bisa kita buatkan lubang. Jadi selanjutnya nanti kita akan kasih seal di sini ya. Ini sealnya ini yang dari apa itu namanya, karet gas ya. Seal di bagian sini, terus kita buat juga sealnya di bagian sini, dalam dan luar. Setelah itu baru kita berikan lakban ya. Ya, ini yang di bagian jerigen besarnya akan jadi wadah, dan ini di bagian botol sini ya. Ini selangnya harus menyentuh airnya nanti ya. Jadi seperti ini sama, kita buatkan lubang, terus nanti ini akan ada di sini. Jadi tujuannya nanti kita supaya enggak buka tutup setiap hari selama proses fermentasi, karena akan ada 14 hari untuk menunggu sampai POC ini jadi kita buat. Oke, kita sekarang masuk ke tahapan pembuatannya. Yang pertama kita akan tuangkan dulu sekitar 500 ml ya. Jadi ini susu yang 1000 ml, ini hampir masih ada setengah. Ini akan saya tuangkan ya. Jadi ini memang sudah basi. Tidak bagus. Nah, ini tempat ininya jangan dibuang ya. Nanti ini bisa untuk jadi media semai ini. Kita tinggal potong aja
sama dia bisa juga sebagai penanda. Nanti kita potong-potong kecil-kecil, tinggal kita kasih nama, tancepin di pohonnya, ini pohon apa. Nanti saya buatkan tutorialnya. Terus kita campurkan kuning telurnya, kita ini dulu aduk. Kuning telurnya saja, tidak menggunakan yang putihnya ya. Ini seperti demo membuat roti ya. 3 butir kuning telur. Selanjutnya kita akan tuangkan juga E4 ya, mikroorganisme. Kalau tidak ada bisa menggunakan mol tape atau mol yang lain yang sahabat sudah pernah buat. Bisa juga menggunakan Yakult ya. Yakult karena apa? Karena di dalam Yakult juga ada ini Lactobacillus ini ya. Jadi bakteri Lactobacillus dan juga bakteri yang lain untuk proses fermentasinya. Ini saya akan gunakan ya sekitar 3 tutup botol ya. Kalau pakai Yakult hanya 1 aja cukup ya. Selanjutnya kita gunakan molase atau tetes tebu. Nah kalau nggak ada molase bisa menggunakan gula merah atau gula putih ya. Berapa komposisinya? Sekitar 100 gram atau 1 ons ya. Nah ini kalau molase ini enaknya dia sudah cair ya, jadi kita bisa langsung gunakan. Kalau molase ini saya akan gunakan sekitar 3 tutup botol ya. Ini bukan kecap ya Bapak Ibu. Nah di mana belinya ini? Dibeli di toko pertanian pastinya ya. Kalau di sini di toko pertanian, saya nggak tahu di tempat saudara. Di online juga sekarang sudah ada banyak yang jual. Ini lebih praktis karena kalau menggunakan gula merah atau gula putih itu kan belum cair. Sampai ini udah cair. Selanjutnya saya akan campurkan dengan air kelapanya. Sekali lagi bisa menggunakan air leri ya, nggak apa-apa ya. Atau kalau sama sekali tidak ada, bisa menggunakan air biasa saja. Jadi ini kita akan aduk sampai semuanya rata ya. Sekarang kita masukkan ke dalam wadahnya. Jadi ini kita tinggal tutup di bagian yang di jerigen itu, selangnya itu menggantung, tidak kena di pupuk cairnya ya. Kita akan tutup seperti ini. Sedangkan yang di botol ini dia ada di dalamnya, ada di dalam airnya. Ini nanti kita akan simpan atau taruh di tempat yang teduh ya, tidak terkena sinar matahari. Kalau bisa malah di agak gelap juga nggak apa-apa ya. Yang penting dia tidak terkena sinar matahari selama proses fermentasi 14 hari. Untuk dosis pemakaiannya yang disemprot ya, tanaman pangan seperti padi,
kacang ya, kacang-kacangan dan juga tanaman sayur seperti yang ada di pekarangan ini atau di lahan sahabat, kita hanya perlu mengambil ini sekitar 200 ml per liter ya. Jadi 200 ml bagian dari pupuk organik cair ini kita campur dengan 1 liter air. Berarti untuk 10 liter sekitar 200 ml ya. Seperti itu. Jadi kita bisa gunakan dan semprotkan kepada tanaman kita di sore hari ya. Pengaplikasiannya sendiri untuk tanaman pangan itu di antara 2 sampai 3 minggu ya intervalnya ya. Jadi setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali interval penyemprotannya. Selanjutnya untuk tanaman yang besar ya, seperti buah-buahan ya, mangga, alpukat, rambutan, dan juga tanaman-tanaman yang lain, sirsak, ini kita bisa gunakan dosisnya hampir sama itu, tapi cara penggunaannya itu dikocor ya. Dikocor nanti bisa sahabat sebelum menggunakannya itu digali sedikit lahannya ya, di ujung daun itu kita buat lubang-lubang kecil gitu, baru kita siramkan. Nah penggunaannya itu cukup banyak, sekitar 2 liter per pohon ya, 2 liter dari campurannya itu untuk per pohonnya dikocorkan ya. Lakukan juga selama 2-3 minggu sekali, tergantung tapi usia atau besar kecilnya tanaman buah kita ya untuk pemakaian ini. Saya Julianto Samosir, sampai bertemu kembali di video-video inspirasi berikutnya. Jangan lupa untuk menanam, menyiram, kita rawat, panen, nikmati dan bahagia. Bye bye.